Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang bagi yang menyimak siang. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini saya berada di suatu tempat. Mungkin barangkali di antara kalian sudah mengenal tempat ini. Saya rasa mungkin hampir semuanya mengenal tempat ini. Silakan tebak masing-masing di rumah ya. Nah, kenapa saya memilih tempat ini? Supaya setidaknya ada suasana baru dalam PJJ kita kali ini ataupun kedepannya. Jadi diupayakan guru itu untuk lebih kreatif supaya siswa atau murid-muridnya merasa nyaman ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama kali kita tak lupa juga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga kita semua masih bisa pertama bisa melewati PJJ atau pembelajaran jarak jauh dengan aman dan penuh dengan kesehatan. Yang kedua, kita masih menikmati hidup sehat ini, oksigen yang diberikan secara gratis oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan ini saya sebelum ke materi ada beberapa hal yang ingin saya share ke kalian, ingin saya bagi wawasan atau pengetahuan kepada kalian. Di antaranya adalah yang pertama, sabar. Seberapa banyak sih kebutuhan kita untuk sabar? Seberapa banyak sih kemampuan kita untuk menampung sabar itu dalam diri kita? Seberapa kuat sih kapasitas yang diperoleh atau diberikan Tuhan kepada manusia untuk memperoleh atau memiliki rasa sabar ini dalam dirinya? Banyak orang yang bilang ketika dia marah kepada temannya, kepada saudaranya atau kepada kerabatnya, dia mengatakan ketika ia kesal, apa bahasa yang dilontarkan? Aku juga manusia yang memiliki tingkat kesabaran atau batas kesabaran. Sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya, namun emosi dan rasa tidak puas kita lah yang memiliki batasnya. Jadi ketika rasa kepuasan kita ada batasnya, maka itulah letak kesabaran kalian itu habis. Sebenarnya sabar itu tidak ada habisnya. Karena apa? Ketika kita manusia diuji dengan kesabaran, sebenarnya Tuhan ingin memberikan isyarat bahwasanya kamu akan memperoleh kemenangan setelah itu jika kamu terus sabar. Ada salah satu faedah penting yang ingin saya share. Ada faedah penting yang ingin saya share. Ya, ada faedah penting yang ingin saya bagi kepada kalian. Ya, bagaimana bentuk kesabaran itu akan membuahkan hasil yang lebih positif. Karena sabar ini tidak ada batasnya. Banyak orang yang memaknai kesabaran itu ketika dia marah, ketika dia tidak senang terhadap seseorang pada saat diganggu oleh sahabatnya, temannya, kerabatnya, saudaranya, atau orang lain ketika mengganggu dia akan mengatakan suatu hal yang bahwasannya sabar itu ada batasnya. Sebenarnya tidak ada batasnya suatu kesabaran. Ada faedah penting yang ingin saya bagi, ingin saya share kepada kalian, bahwasannya kenapa sabar itu tidak memiliki batasnya. Dulu ada seorang kakek atau orang yang tua. Ketika itu ia menemukan satu kotak 100 keping emas. Ketika ia menemukan itu, lalu ia bawa pulang ke rumahnya. Lalu sesampainya ke rumah, sang istri mengatakan, ini kotak apa? Lalu ia buka. Ini adalah kotak
dengan isinya 100 keping emas. Perlu kita ketahui bahwasanya emas itu memiliki harga yang mahal, dan satu keping emas itu bisa dipakai untuk kebutuhan dalam berbulan-bulan, bahkan bisa sampai puluhan bulan untuk makan dan minum. Bagaimana kalau seandainya 100 keping emas bisa bertahun-tahun kebutuhan itu dipenuhi? Maka sang istri mengatakan kepada sang suami, wahai sang suami, kenapa tidak engkau pakai aja satu keping emas, sedangkan kita sangat membutuhkannya. Demi Allah, saya tidak berani karena ini bukan hakku. Tapi kita adalah orang yang tidak mampu. Coba kau lihat berapa banyak saudara perempuanmu di sini yang membutuhkan. Aku pun, kita pun sudah tua, membutuhkan ini. Tidak, saya tidak ingin memakan hal yang bukan dari hak kami. Keesokan harinya, pada saat bapak ini pergi beribadah, di saat itu ada seorang pemuda yang berdiri di atas bukit ya. Kalau sekarang kan ada toa ya, ada toa. Kalau mengumumkan sesuatu itu bisa melalui toa itu atau mikrofon. Tapi dulu nggak ada. Jadi seorang pemuda itu berdiri di suatu bukit. Ya, simpanlah bukitnya setinggi rumah lantai 2 lah gitu. Lalu dia teriak kepada warga di sekitar-sekitarnya, wahai warga sekalian, wahai warga-warga sekalian, adakah yang menemukan satu kotak yang isinya 100 keping emas? Aku kehilangan kotakku. 2-3 kali seorang pemuda itu berteriak. Lalu sang kakek ini, sang bapak ini menghampirinya. Lalu ia berkata, wahai sang pemuda, jika aku mengantarkanmu ke tempat kotakmu atau menunjukkanmu kotak, apa yang engkau berikan untukku? Apakah ada hadiah untukku? Tentu saja, wahai sang kakek, aku akan berikan hadiah untukmu, meskipun satu keping emas yang aku minta. Lalu sang pemuda ini berpikir, tidak akan ku berikan kalau seandainya kau minta keping emas meskipun hanya satu. Kenapa, wahai nak muda? Sedangkan keping emas itu ada 100. Kenapa tidak kau ridho jika aku memintanya hanya satu saja? Jika aku bisa mengembalikan kotak keping emasmu. Tidak akan ku berikan kepada siapapun meskipun hanya satu keping emas. Oleh karena jengkel ya, sang kakek ini pun pulang, hanya tidak memberikan kotak itu. Keesokan harinya pun hal yang sama, ketika ia pergi beribadah, ada seorang pemuda pun berteriak hal yang sama, orang yang sama pula. Akhirnya ia mendekatinya, wahai sang anak muda, kenapa engkau ngeyel sekali? Tidak, aku sudah mengatakan kepadamu bahwa aku bisa menemukan kotak keping emasmu itu. Apakah engkau tidak ridho seandainya aku memintanya hanya satu saja? Wahai sang kakek, aku tidak akan memberikan siapapun meskipun hanya satu keping emas pun. Oleh karena kakek ini udah nggak bisa, oleh karena anak muda ini tidak mampu diajak kompromi oleh sang kakek, akhirnya sang kakek pun mengajaknya pulang ke rumahnya. Wahai anak muda, ayo sini ayo pergi ke rumahku. Akhirnya sang anak muda ini pun mengikuti ke rumah kakek tersebut. Lalu sesampainya ke rumah, lalu sang kakek itu memanggil beberapa penghuni rumah di rumah yang tidak layak untuk ditempati istilahnya. Lalu dia memanggil beberapa penghuni rumah, wahai perempuan-perempuan semua, keluarlah kalian. Akhirnya keluar semua beberapa anak-anak atau adik-adiknya yang tinggal bersamanya, yang mungkin ia ingin menunjukkan bahwa mereka semua itu membutuhkan harta itu atau keping emas itu. Lalu sang kakek ini mengatakan kepada pemuda itu, wahai anak muda, lihatlah, istriku sudah tua, aku pun sudah tua. Ada beberapa perempuan yang tinggal di sini bersamaku yang mungkin membutuhkan dari keping emasmu itu. Wahai sang kakek, tidak akan kuberikan meskipun hanya satu keping emas. Baiklah, akhirnya sang kakek ini memberikan sekotak keping emas itu beserta isi-isinya.
Lalu sang istri mengatakan, wahai bapak, gitu, wahai bapak, kenapa engkau menyerahkan semuanya? Tidakkah engkau mengambil hanya satu saja kaping emasnya? Demi Allah, ya, wahai sang istri, jika orang itu tidak meridainya, ya udah kita ikhlasin aja karena itu adalah haknya. Lalu singkat cerita, saat 1 minggu kemudian datanglah seorang pemuda ini yang memiliki keping emas tadi, mendatangi rumah sang kakek ini, lalu mengetok pintunya dan memberikan salam. Ia katakan, wahai sang kakek, aku ingin mengantarkan 1 kotak keping emas ini untukmu. Kakek ini kaget lalu mengatakan, wahai anak muda, kenapa engkau malah memberikanku 100 keping emas ini? Tidakkah kau ingat kemarin aku hanya memintanya hanya 1 keping emas saja? Wahai sang kakek, sebenarnya bukannya aku tidak ingin memberikan 1 keping emas kepadamu, tetapi aku punya yang memiliki 1 kotak keping emas itu adalah bapakku atau ayahku. Jadi keping emasnya ada 4 kotak, ada 3 kotak. Jadi sang ayahku mewasiat kepadaku sebelum ia meninggal, 3 kotak keping emas ini, 2 kotak engkau pergunakan, engkau pakai, lalu 1 kotaknya engkau berikan kepada orang yang mampu. Maka mudah saja bagiku untuk mengantarkannya kembali kepadamu. Mungkin engkau lebih membutuhkan keping emas ini. Siswa-siswiku sekalian yang saya banggakan, maka faedah ini ya bisa kita ambil ya, bagaimana bentuk kesabaran itu membuahkan hasil yang lebih banyak. Kalau sang kakek ini ngeyel dan tidak sabar, lalu mengambil 1 keping emas, mungkin ia tidak akan memperoleh 100 keping emas ini. Maka itulah buah dari sebuah kesabaran. Apabila kita benar-benar sabar, maka kita akan memperoleh kemenangan. Siapapun yang diuji dengan kesabaran, maka tunggulah dari buah dari hasil kesabaranmu itu. Ada faedah yang miris, ada kisah yang miris dari kisah ini, yang bertolak belakang dari kisah ini. Ada apa kisahnya? Jadi ada seorang pemuda yang hendak pada saat itu ia baru dibelikan 1 sepeda motor oleh orang tuanya. Mereknya sebutlah FU, Satria FU. Setelah diberikannya sepeda motor oleh orang tuanya, akhirnya sang pemuda ini, anak muda ini, mengganti bannya dengan ban yang kecil. Jadi ban motornya sama velg-velgnya dia ganti dengan yang kecil supaya terlihat keren. Setelah itu, setelah ia ganti, akhirnya ia mencoba motor barunya. Setelah ia coba, karena tidak sabarnya, dia coba kapasitas mesinnya, dia gas sekencang-kencangnya. Akhirnya tidak bisa terkendali karena ban motornya ringan, akhirnya goyang kiri kanan. Akhirnya ia jatuh dan menabrak 1 tiang listrik. Akhirnya meninggal di tempat. Nah, ini miris ya, ketika orang itu meletakkan kesabarannya tidak pada tempatnya, maka tunggulah akibat yang kita terima atau yang kalian terima jika kalian tidak sabar. Maka faedah penting yang bisa kita ambil kali ini adalah ketika kita sabar, seperti kita saat ini lagi PJJ online. Ketika kita sabar, kita akan memperoleh kemenangan. Sabar tidak untuk kemana-mana, tetap jaga jarak. Sabar untuk tetap selalu waspada dengan kesehatan, jaga kesehatan. Maka dari kesabaran ini, dari buah sabar ini, kita akan memperoleh kesehatan. Jadi nikmat sehat itu sangat luar biasa. Berapa banyak orang di luar sana yang tidak menikmati kesehatan itu. Jadi sehat itu sangatlah mahal sekali harganya. Jadi tidak bisa dibayar. Bayangkan kalau seandainya salah satu fisik kalian kekurangan, mohon maaf ya, atau mungkin ada yang buta, mungkin barangkali, mohon maaf ya. Jadi ketika nikmat ini dicabut, maka otomatis ada sesuatu hal yang bermasalah dalam hidup kita. Maka tempatlah sabar itu kepada tempat yang bagus. Di mana letak sabar itu? Di hati. Apabila hati telah
dipenuhi dengan kesabaran, maka otak ini akan memerintahkan selalu berpikir positif. Jika kita selalu berpikir positif, maka tindakan kita pun akan melahirkan suatu hal yang lebih positif lagi. Oke, kita akan beralih ke materi. Pada kesempatan ini kita tetap membahas pada bab 2 ya. Karena kenapa kita masih di bab 2? Karena kita masih dalam suasana pertengahan semester. Jadi mungkin selepas ini, selepas penilaian PTS ini, jadi nilai-nilai setelah saya store, mungkin kita akan beralih ke bab lain. Sebagai penutup bab 2 ini, maka perlu saya cukupkan dengan secara umum membahas mengenai beberapa hal. Nah, di kesempatan ini saya pun ingin menyampaikan bahwa ada beberapa nilai yang sangat jauh sekali dari KKM. Jadi saya akan memberikan nilai sesuai dengan keadaan yang ada, ya, sesuai nilai yang kalian berikan kepada saya istilahnya. Jadi seolah-olah sebenarnya bukan saya yang memberikan nilai kepada kalian, tetapi kalian sendiri yang memberikan nilai kepada saya. Dari apa? Dari hasil apa yang kalian kerjakan, dari hasil apa yang kalian serahkan kepada saya pada saat selama PJJ. Jadi karena sekarang itu udah nggak ada 3 penilaian psikis, psikomotorik, penilaian kognitif, dan penilaian afektif. Akhirnya sekarang dirampung menjadi satu, jadi penilaian dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi otomatis apa yang kalian kirim, apa yang kalian sampaikan kepada saya, meskipun ya dalam keadaan telat sama sekali, tetap akan memperoleh nilai, ketimbang kalian tidak sama sekali. Maka lebih parah, kalian tidak akan memperoleh nilai apapun dari saya. Oke, sebagai penutup pembahasan kita akan membahas di bab 2 karena kemarin kita terlalu jauh pada kelas 8, materi kelas 8. Maka sekarang kita akan membahas secara umum pada buku kelas 7. Ya, kelas 8 pun masuk. Nah, kita garis bawahi norma dan keadilan ini. Norma itu ditimbulkan dari berapa sudut sih? Jadi norma itu ditimbulkan dari 2 sudut. Yang pertama, sudut kepribadian dari pribadinya seseorang, dan yang kedua dari sudut lingkungan sekitar. Jadi norma ini diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh pribadi. Dari hasil ciptaan seorang pribadi ini, maka akan mewujudkan tingkah laku yang berada di lingkungan masyarakat. Pribadi yang mampu menerima segala sesuatu apa yang ada sesuai dengan kenyataan. Nah, hidup kita ini sesuai dengan kapasitas yang ada. Apa yang kau punya, maka itulah hakmu. Seperti faedah tadi, apa yang kau punya itu adalah hakmu. Maka terlepas dari norma ini, segala kehidupan kita tidak akan dibebani sebuah aturan jika kita mampu mengetahui apa sih kapasitas saya. Maka kalau seandainya kalian adalah seorang pejabat, maka norma itu akan meletakkan pribadi Anda sebagai seorang pejabat. Maka aturan hidupnya pun aturan hidup sebagai seorang pejabat. Kalau seandainya pribadi kalian adalah pribadi seorang pelajar, maka norma itu akan meletakkan Anda pada posisi aturan sebagai seorang pelajar. Kalian tahu sendiri kan apa aja kewajibannya seorang pelajar: belajar, mengerjakan PR, membantu orang tua, disiplin belajar di rumah, mengerjakan kegiatan-kegiatan keperluan pribadi, belajar terus, nurut, patuh, taat. Itu adalah kewajiban seorang pelajar. Jika seandainya sekolah sesuai dengan aturan, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, sesuai dengan aturan, sesuai dengan instruksi, maka itu adalah pribadi seorang pelajar. Bagaimana kalau seandainya dia adalah seorang sosial, seorang masyarakat, seorang biasa, seorang petani, seorang
petani pengusaha misalnya, maka dia akan diletakkan norma sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang pengusaha. Bagaimana kalau seandainya dia adalah seorang petani, maka dia akan berada posisi pada seorang petani. Bagaimana kalau seandainya, mohon maaf, dia adalah seorang pemulung, maka letak normanya pun itu diletakkan pada sesuai dengan kapasitas seorang pemulung. Ini yang mesti kita pahami bersama. Bagaimana norma itu diletakkan sesuai dengan kepribadian pribadi seseorang. Maka aturan itu diletakkan disesuaikan dengan kapasitas seseorang. Jika kapasitasnya A, maka dia diletakkan sesuai dengan kapasitas A. Jika kapasitasnya B, maka dia akan diletakkan pada sesuai dengan kapasitas B. Ada tingkatannya masing-masing. Ada sesuatu hal yang diukur sebagai tolak ukur. Dia siapa, lu siapa, gue siapa, kamu siapa. Kalau saya sebagai seorang guru, normanya apa? Saya letakkan diri saya sebagai orang yang mengajar, mendidik. Maka kewajiban saya mengajar dan mendidik siswa saya. Tidak bisa lepas dari itu. Apabila lepas dari itu, maka saya adalah melanggar norma dan tata aturan yang ada di dinas saya. Maka seperti itu. Bagaimana seorang pribadi sebagai orang tua, maka dia akan memposisikan sebagai orang tua. Bisa dipahami di situ ya. Maka pribadi ini bagaimana? Lalu apakah norma ini bisa berubah-ubah? Bisa. Sepanjang seorang pribadi tersebut ingin berusaha keras memperjuangkan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ia ingin menjadi seorang tentara, ia ingin menjadi seorang petani, ia ingin menjadi seorang pilot, maka dia akan disesuaikan dengan lingkungannya atau tempatnya atau pribadinya. Jika dia adalah seorang ojol, maka dia akan diletakkan norma sesuai dengan ojol. Maka mungkin bisa dipahami di situ ya maksud dari penjelasan saya. Yang kedua adalah lingkungan atau masyarakat. Norma ini diletakkan pada masyarakat. Apa masyarakat? Kamu adalah seorang siswa. Tidak bisa kamu meletakkan aturan siswa, aturan sekolah itu di masyarakat. Nggak bisa. Kamu adalah seorang tentara. Tidak bisa kamu membawa aturan militermu itu ke lingkungan masyarakat. Kamu adalah seorang wartawan. Tidak bisa kamu meletakkan aturan wartawanmu sebagai pewawancara itu kamu letakkan pada kehidupan masyarakat. Tidak bisa. Kamu adalah seorang manajer perusahaan. Tidak bisa kamu mengatur seenaknya di lingkungan masyarakatmu hatta karena kamu adalah seorang manajer. Tidak bisa. Tidak bisa. Maka lingkungan ini bisa berupa wadah di mana keseluruhan pribadi tersebut akan terangkum dalam kehidupan lingkungan. Maka norma ini adalah norma terbanyak. Ada di mana? Ada di lingkungan. Jadi keterpaduan antara seluruh komponen-komponen pribadi tadi menjadi bermacam-macam norma yang berada di lingkungan kehidupan. Jadi bisa kita pahami bagaimana seorang pelajar menghadapi gurunya, bagaimana guru ketika berada di lingkungan mengajar, bagaimana seorang kepala sekolah berhadapan dengan orang tua murid, bagaimana orang tua murid ketika berhadapan dengan kepala sekolah. Maka akan menyatukan berbagai macam kepribadian-kepribadian yang ada di lingkungan sekitar kita. Selamat datang pengunjung Taman Mini Indonesia Indah yang berbahagia. Yang selanjutnya adalah keadilan. Nah, nilai-nilai keadilan itu harus terwujud dalam kehidupan bersama. Adalah diantaranya yang pertama keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Artinya apa? Keadilan dari seorang pemerintah ke masyarakatnya, ke warganya. Salah satu contoh saat-saat pandemi seperti ini seringkali ada keluar bantuan atau bansos.
Ada sebagian warga kita yang tidak memperolehnya, yang tidak dapat. Ada yang dapat sebagian, ada yang dapat utuh. Tergantung dari keadilan yang diwujudkan oleh pemerintah kita. Tidak bisa orang yang level hidupnya itu nomor 2 ingin seutuhnya dapat bagian itu banyak. Nggak bisa. Mungkin kehidupan dia nomor 2, tapi banyak yang lebih membutuhkan daripada dia. Artinya seperti itu. Maka letak keadilan dari pemerintah ini bukan meletakkan bantuan itu meratakan. Dia tidak bisa meratakan seluruh kebutuhan masyarakat ini jadi sama, nggak bisa. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Ada yang punya anak 1 orang di rumah mungkin, ya nggak terlalu banyak butuh beras. Sesuai dengan kebutuhannya, ya makan 3 orang ya, bapak, anak, dan anaknya 1. Ada yang punya 3 anak, ada yang punya 4 anak. Jadi disesuaikan, bansos itu disesuaikan dengan kapasitas kebutuhan seseorang. Itu yang disebut dengan adil bagi pemerintah. Yang selanjutnya adalah keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang legal, maksudnya yang berlaku seperti apa? Jadi meletakkan keadilan ini contohnya seperti ini. Kalian mungkin seorang pelajar ya, yang jelas kalian sudah memiliki KTA, kartu tanda anak atau peserta didik, KTP ya, mungkin barangkali peserta didik, kartu tanda peserta didik segala macam. Pokoknya ada KTP-nya, KTP khususnya untuk pelajar. Belum bisa membuat SIM apabila belum memenuhi syarat umur. Maka pemerintah ini tidak adil. Secara legalitas kalian belum memenuhi keadilan. Karena apa? Belum bisa dibuatkan SIM apabila belum memenuhi umur. Seperti SMP kelas 1, kelas 7, kelas 8, ada sebagian yang sudah bisa, ada yang sebagian yang belum. Bahkan ada yang belum. Nah, keadilan legalitas ini adalah ketika meletakkan aturan itu pada tempatnya, pada porsinya. Tidak bisa karena ingin adil, legal secara adil, mungkin mau rata, ya nggak bisa semua orang itu dibuatkan SIM. Bahkan bocah baru lahir pun dibuatkan SIM. Itu nggak bisa. Maka legalitas keadilan ini maksudnya adalah ketika adil itu diletakkan pada porsinya. Diletakkan pada porsinya. Misalnya ketika kita masuk di wisata ini, yang jalan kaki 5.000 atau 10.000, yang pakai motor 25.000. Kalau seandainya diratakan semua, yang bawa motor, yang pakai sepeda, dan bahkan jalan kaki itu diratakan semua tiketnya, maka itu tidak ada keadilan namanya. Maka itu yang perlu dipahami oleh kita semua. Itu adalah disebut dengan legal, keadilan legalitas. Yang selanjutnya adalah keadilan komunitatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga yang lain secara timbal balik. Timbal balik maksudnya apa? Jadi komunitatif ini adalah keadilan yang ditimbulkan ketika kita bisa memberikan umpan balik atau timbal balik kepada seseorang. Misalnya ketika temanmu membutuhkan kamu, pada saat dia butuh kamu, lalu pun sebaliknya dia kamu membutuhkan dia, lalu dia tidak bisa hadir misalnya, atau mungkin temanmu lagi ada kesibukan, bukan berarti dia tidak adil, melainkan dia meletakkan kebutuhannya sesuai pada kemampuannya. Kalau dia paksakan untuk hadir sesuai dengan kebutuhanmu, maka otomatis ada kerugian besar yang dialami oleh dia. Mungkin usahanya bisa bangkrut apabila dia tinggalkan rapat itu misalnya, atau mungkin dia ada kebutuhan, orang tuanya sedang sakit, atau banyak hal. Maka segala sesuatu itu diletakkan pada tempatnya. Jadi itu yang disebut dengan komunikatif. Yang sesuatu hal yang bisa umpan balik atau timbal balik. Lantas seperti apa? Contoh simpelnya ya, ketika saya bicara, ketika saya mengajar, lalu saya menyuruh kalian untuk merangkum semua materi yang saya sampaikan, itu namanya timbal balik. Ada unsur timbal balik. Kalau seandainya kalian tidak mengerjakan, apa yang bisa saya lakukan? Ya, nilai tidak ada, karena tidak kalian serahkan tugas kalian. Itu yang perlu kalian pahami sejauh ini. Oke, itulah
beberapa materi singkat yang bisa saya bahas dari dua materi, yaitu sebagai penutup materi di bab 2, norma dan keadilan. Jadi secara singkat mungkin bisa saya utarakan sebagai makna penting bahwa norma itu diletakkan dari dua hal. Yang pertama diletakkan pada pribadi, yang kedua ada diletakkan pada lingkungan sosial. Di lingkungan pribadi ini disesuaikan dengan keberadaan seseorang. Dia berada di pribadi yang mana, dia profesi kehidupannya atau tata hidupnya itu berada di profesi mana, maka dia akan berada pada posisi norma sesuai pada profesinya itu. Yang kedua adalah norma diletakkan pada lingkungan. Ini secara luas, semua norma itu bergabung pada titik lingkungan ini. Jadi semua orang yang disesuaikan dengan profesinya masing-masing, maka akan menyesuaikan normanya pada kehidupan lingkungan ini, kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya adalah keadilan. Keadilan itu adalah makna dasarnya adalah ketika keadilan itu bisa diletakkan pada tempatnya. Jadi adil itu adalah sesuatu hal yang bisa ditempatkan pada tempatnya, bukan bagi rata. Jadi bukan bagi rata ya, ketika keluar bansos dari pemerintah lalu dibagi rata, tidak, bukan. Jadi adil itu manakala suatu hal itu diletakkan pada tempatnya, pada porsinya. Itu yang disebut dengan adil. Maka kita tidak boleh marah ketika seseorang membagikan sesuatu. Misalnya kayak gini, ya ibu kalian itu sedang ada kegiatan di luar, tiba-tiba menitipkan uang 25.000 kepada kalian. Kalian punya adik, ya kalian sekolahnya di SMP 160. Kalian punya adik kalian itu pun butuh belanja, akhirnya 25.000 itu raib, kalian ambil semua, atau mungkin kalian bagi dua. 25.000 berarti 14.500. Jadi 14.500. Itu 14.500. 12.500. Jadi bukan seperti itu adil itu. Adil itu manakala kalau dia memang dekat adikmu dan kebutuhan belanjanya sedikit, ya adikmu paling 5.000 atau 10.000, kalian 15.000, seperti itu namanya adil. Atau mungkin ketika makan satu panci besar, lalu ketika itu kalian bagi rata dengan adikmu yang kecil dengan kalian, nggak bisa meledak perutnya kalau seandainya dibagi rata. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan anak, itu yang disebut dengan adil. Maka siswa-siswiku sekalian yang saya banggakan dimanapun kalian berada, maka dimulai dari makna penting sabar tadi. Jadi sabar itu memberikan hasil yang maksimal, hasil yang luar biasa. Barang siapa yang sabar, maka akan memperoleh kemenangan dalam hidupnya. Yang tidak sabar ya seperti itu, yang nggak sabar, yang nggak mau ngikutin PPJJ, ya nilainya ya di bawah KKM. Jangan salahkan saya. Perhatikan baik-baik ya. Nilai setor nilai PTS ini adalah diambil dari sebelum PTS kemarin. Jadi nilai di store itu nilai PJJ sebelum PTS, bukan PJJ sekarang ini. Kalau PJJ sekarang ini dan kedepannya itu adalah di pengisian rapot di UAS, ujian akhir semester. Jadi itu mesti dipahami ya. Siswa-siswiku sekalian dimanapun kalian berada, nah sebagai penutup dari norma dan keadilan ini, tetap tingkatkan rasa jiwa yang selalu mentaati norma-norma yang berada, dan tetap punya rasa keadilan dalam diri. Kalian punya adik, kalian punya kakak, kalian punya saudara, letakkan keadilan seadil-adil mungkin, sebaik-baik mungkin, karena dengan norma dan keadilan ini bisa menempatkan kalian pada posisi yang luar biasa. Mungkin pernah kalian baca di pintu, di dinding rumah, di dinding tamu, kalian segan, kalian sopan, kami segan. Maka itulah letak keadilan dan norma ini diletakkan pada diri seseorang, maka akan memuliakan diri seseorang.
Terima kasih atas perhatian kalian semua, dan tugas kali ini adalah merangkum semua materi yang saya sampaikan ini. Dan jangan terlalu singkat, kirim 3 gambar seperti biasa, jangan sampai hanya cuman tulis doang, dan tidak boleh sama, satu pun tidak boleh sama. Harap untuk bedakan, kerja mandiri aja, kerja masing-masing itu lebih baik. Kalian nilai yang diperoleh dari hasil sendiri itu lebih mulia daripada dari hasil nyontek. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.